Yang saya hormati para dewan juri serta jajaran Polresta Polda Metro Jaya Kota Bekasi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhayyikum tahiyatan, tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbin amik, tahiyatan min ahlil jannah, fatahiyatu biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadatillah ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan lupa untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman yang kelahirannya saja membuat goncang dunia, membuat heboh para malaikat. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya banggakan, tepat pada tanggal 1 Juni 1945 membuat kita teringat kepada para pendahulu kita, perumus Pancasila, pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan seluruh jiwa raga mereka untuk menghalau dan mengusir para penjajah dari tanah air kita Indonesia. Dengan gagah berani, pahlawan-pahlawan melawan pasukan sekutu dan penjajah yang telah membombardir negeri kita dari darat, laut, dan udara. Namun mereka tidak gentar untuk maju melawan. Mereka berani memperjuangkan martabat bangsa kita. Para hadirin yang saya muliakan, Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap negara pasti memiliki dasar atau ideologi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terombang-ambing oleh derasnya arus perkembangan zaman. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ketetapan nomor 20 MPRS 1966 dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, ingat, kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan terhindar dari masalah tersebut. Pancasila terdiri atas 5 asas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu Esa sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Para hadirin yang saya banggakan, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua adalah mengakui persamaan derajat serta mengembangkan tenggang rasa dan tepas lila dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara kita, serta terus-menerus menjaga kebinekaan sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
setiap keputusan musyawarah yang diambil atau ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap atau suasana kekeluargaan atau gotong royong serta bersikap adil. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai titik keberangkatan kita menuju tujuan untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Bangkit dan majunya bangsa kita ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia yang mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hati. Inilah titik keberangkatan kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Karena al-insanu makanil khata' wan nisyan. Dan unzur maqala wala tanzur man qala. Bila ada sumur di ladang, jangan lupa kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Wassalam.